warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika an yahdurun ma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman wa zidna ilman wa zidna ilman ya Rabbi. Kemudian menghormati mudah-mudahan dihormati para guru-guru para kiai, para habaib, para sahabat, para ustaz-ustaz, para dosen, para hadir, terkhusus kita memohon penonton di Rasulullah, di dalam al-Qur'an, mudah-mudahan mendapatkan sabda beliau, kalau sehat beliau, Amin ya Rabbal Alamin. Dari satu pengaku di majelis taklim betul dari waktu ini. Yang pernah anak ceramah yang paling bermakna ceramah malam ini. Kenapa nama Mas Mas ini diajari sama Habib Rasulullah, sudah diajari sama Habib Rasulullah, sudah diajari sama Kiai Haji Sabtu Minggu. Ini Habib yang saya diajari profesor kata Kemudian luar biasa ulama semua. Artinya di sini sudah tidak pintar. Jadi kita akan mempertunjuk dari lama. Dan sudah disediakan mandi, sudah diajari bersama semuanya. Hebat-hebat dan pintar-pintar. Ya, alhamdulillah. Yang saya hormati ketua umum Berkati beserta segenap seluruh pengurus dan jajaran yang sudah bersusah payah membentuk panitia PHBI peringatan Hari Besar Islam masyarakat kegiatan Maulid Rasul yang sampai hari ini alhamdulillah terjadwal langsung memimpin terus kita pun mengatur acara Ramadan anak meminta isi Maulid. Alhamdulillah kesempatan sebenarnya juga masih berkarbon di 2024 karena ini menang cuma selisih 2 hari, tapi di sini wajib antara hari raya pinternya saja mantap ini. Alhamdulillah semua hadir insyaallah kita bisa berbuka berkatu bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah semua insyaallah dimuliakan oleh Allah. Saya tidak hadir sendirian bersama secara semua. Kali-kali saya sampaikan mereka bukan ngawal, bukan ngomong aku sekali di kamar ngawal aku takut dijauh. Anda ada takutnya, Allah takut cuma sama Allah. Manusia ada takut. Mereka ini bukan ngawalan. Anda selalu tugaskan di majelis mereka ini melokan. Jadi di mana ngajar mereka hadir. Di majelis di rumah ada Kamis malam Jumat. Di Kersuk Maghrib Pahal, kami ada bincang Maghrib. Jadi hari Rabu mereka kan hobinya motor, jadi anak-anak jadi banyak gitu motor. Jadi setiap Rabu malam Kamis mereka dengan jas motor keliling dari masjid-masjid kota Palembang. Kami malam kami di Masjid Al-Sudes Sukabangun. Jadi datang ke sana, sholat maghrib berjamaah, setiap nanti saya ngisi taklim, kamisan sampai kisah, sholat isya kami maghrib. Itulah kami. Pokoknya 1000 masjid di kota Palembang, 1000 musola, insya Allah kami umur panjang, insya Allah kami kunjungi semua. Karena setiap Rabu malam Kamis kami berpindah-pindah, berpindah-pindah. Jadi mereka ini ngerasa kurang ngajinya setiap malam Kamis itu. Apa ya Ustaz ceramah di mana kami nanggung di Kupayu. Cuma yang diundang, itu cuma aku baik, kamu juga sambil makan. Ya, kalau ini juga tadi ya makanan. Banyak orang tua ini absen dari dalam 30 yang hadir ini. Jadi tapi tak apa mereka tidak dalam makan tapi kalau persiapan banyak apa salahnya? Bapak, ibu-ibu, para jamaah semua yang dimuliakan oleh Allah, saya pun membawa tim media Saudara Fadir yang merekam ini live di Instagram saya karena Facebook saya diblokir selama 3 bulan.
Hah? 2 bulan. Selama 2 bulan Facebook saya diblokir karena posting yang pihak. Facebook tak setuju, blokir sah begitu. Lantaklah kami blokir Facebook harus ada. Kenapa gitu tidak macam kalau pemerintah Facebook mulai bangun blokirnya itu kami ada di Instagram, ya lewat Instagram blokir ada Kemal TV, kami ada Kemal ini bu nama yang diberikan oleh Habib Mahdi Muhammad. Jadi saya punya nama di lokal di Habib Mahdi namanya Kemal Muhammad Ali. Dia bagi mereka ini Kemal ini nama saya. Kemal Muhammad Ali. Yang ngasih langsung Habib Mahdi. Jadi kemarin disahkan sama Ustaz Abdul Somad dengan nama Kemal. Insya Allah kemana-mana kita bawa Kemal ini sebagai guru kemenangan saya. Jadi Kemal Muhammad Ali. Bapak Ibu para jamaah semua yang berada di muliakan oleh Allah. Sejujurnya alhamdulillah malam hari ini saya bisa hadir di tengah-tengah Bapak Ibu. Walaupun dulu masjid ini sering saya lewati. Karena dulu saya pernah masuk ke pasar burung. Lalu jalan kaki lewat sini ada pilihan. Maksudnya kecil dia sana nih. Nyebrang dari itu balik rumah. Dulu waktu masih kecil. Masih dapat kuliah di mana gitu. Di orang sini ada duluan apa kalian aku. Ada belakangnya ada duluan terus dia. Dia nanti mau lewat daerah sini. Alhamdulillah malam hari ini setelah sekian tahun karena 94 berangkat ke pesantren di Jawa Timur. 4 tahun dan berangkat dia ke Muhammad. 4 tahun dan berangkat pas beristimewa itu. Pas mobil itu Masjid Agung kita lihat pendapat Pak Anak balik tamat. Dia tamat dari pesantren, anak balik ke Malang, dari Malang anak balik ke Palembang, kemudian ke Palembang. Dan sampai saat ini saya menetap di Kota Palembang. Alhamdulillah. Bapak Ibu para jemaah semua yang berada di wilayah Tanah Allah, Kudus Syukur, saya sudah hampir setengah bulan mengisi Maulid Rasul setiap malam dan saya menyaksikan antusias masyarakat luar biasa. Setiap tempat yang saya hadiri rata-rata seperti ini penuh masjid. Malam lebih hebat lagi di Kampung Bali. Di Masjid Jami Kampung Bali, masjidnya 2 kali lebih besar dari ini. Penuh jemaahnya. Ya. Anak itu agak ragu pada ceramah malam ini. Karena Masjid Jami Kampung Bali, pikiran Kampung Bali kan harus. Ada lebih kiri Bali kan harus. Begitu sampai biasanya kalau Bali kan ada dulu ada apa kita kate polos aja. Begitu mau nulis nyambut ada salam makanya. Di sini mau Kampung Bali, Kampung Bali kan. Tidak usah ngomong baik. Kampung di nama Kampung Bali kan dekat rumah di sini. Kampung ini dulu dulu Pertamina, komplek Pertamina. Akhirnya lalu diambil kampung, sekarang Bali lagi. Bali di Palembang, kampung itu Bali lagi ke Pertamina. Bali lagi ke kampung, kampung Bali, kampung itu balik lagi. Kemudian aslinya. Yang perlu kampung Bali itu Bali lagi, Bali masuk ke Bali. Ya. Bali ya, Bali ya, kalau ibu-ibu semua di dalam kuliah awal, mengapa itu terjadi? Ini menandakan satu bahwa masyarakat Kota Palembang cinta Rasulullah. Malam ini ada Maulid Arba'i, tapi di sini pun masih penuh, di masjid-masjid lain masih penuh. Ini menandakan semua masyarakat Kota Palembang keluar dalam menyambut Maulid Rasulullah. Karena Maulid Arba'in itu tidak kurang dari 1000 orang. Ya, Maulid Arba'in tidak kurang dari 1000 orang. Nah, di sini sudah 500 orang paling tidak. Tempat lain begitu banyak, masya Allah. Di mana tempat ada temukan banyak manusia yang keluar kampung, menandakan mereka begitu cintanya kepada Rasulullah SAW. Sehingga rasa takut dengan corona hilang. Saking cintanya sama Rasul, rasa takut dengan corona hilang. Nanti lagi nomornya saudara. Jangan kalau pakai masker ada masih ada yang pakai masker. Karena pakai masker, Bumi. Ya, betul. Kemudian bagi suatu
inilah yang membuka kedua kendala kita di masyarakat kita. Ada hari ceramah lagi. Jadi mulai besok di medianya sebelum anak ceramah dia ke anak punya anak tua, punya anak ahli sholat. Jadi anak nemui di masjid-masjid selama ini anak belum pernah ketemu yang usulnya lemah. Anak belum pernah ketemu yang usulnya lemah selama anak ceramah maulid dari pertama sampai malam hari ini. Belum pernah anak ketemu yang lemah. Apa mik ini menentukan. Kalau mik udah lemah, habis suara kami ini. Habib Umar Asegaf, Ubus. Kalau dia habis ceramah, mik dalam puntan ini, dalam mak ini. Ngapu nyaru ibu, kakek. Akhirnya kamu ngerti lah. Ngapu suara ini tidak nyampe. Gitu nak ngegas. Nah, makanya pengurus masjid perhatikan urusan sistem itu. Panggil ahlinya, minta rekomendasi dari mereka, apa yang harus dipakai, alat apa yang kurang, benar. Kadang-kadang anak ketemu masjid bangunnya 2 miliar lebih. Ini tadi anak ceramah di masjid dibangun 9 miliar, 6 miliar. Masjid yang saya ceramah tadi siang dibangun dengan dana 6 miliar. Mik dengan ngawang-ngawang. Padahal dipakai untuk mik ini 50 juta lah Oh, lah benar juta. Di Masjidil Haram itu, di Masjid Nabawi, masjid terbesar itu. Pernah tak kamu dengar suara? Uing. Pernah tak dengar? Pernah tak orang ajar kamu ajar? Uing. Kalau masjid kita ni nak uing. Suara uingnya kemana-mana ngapo? Tidak disetel. Kedua, kelemahan kita masjid ini tempat mik itu terbuka. Jadi segala orang nak nyetel kalau ibu-ibu robana ya Nabi Isa baru jangan ada lama marbot muter segala muter kalau patah bau itu rusak itu kelemahan kita itu anak perhatikan rata-rata itu bakul ya makanya di masjid saya dibuatkan lemari dibenerin soundnya kuncinya buang ke nah itulah musuhnya kapan dia masih terbuka berubah-ubah mik di rumah anak ya maulid di rumah majelis di rumah anak malam Jumat setiap malam Jumat majelis ya di rumah anak itu suara mik loh kedengeran sampai ke simpang 4 lampu merah ada punya mik Elton merek belinya 3,5 juta dibawa 100 meter berlari masih bisa kedengeran suara memang anak model anak paling tinggal ngapa harus suara nih kalau mau lebih berjanji ya karena memang penting nih karena mik ini untuk menyampaikan ilmu sukses tidaknya sebuah acara itu tergantung dengan mik nah malam hari ini saya undang ya Bapak Ibu daturi ke majelis rumah malam Jumat kami mau akar majelis di rumah saya setiap tahun saya selalu mau apa di rumah kumpulkan seluruh jemaah majelis kumpul di rumah saya ya dekat tuh ada yang mata ya kamu jalan kaki dekat dari sini mentah dari belakang Hairul masuk Cempaka tempuh rumah anak ya di Kapten Ali Pai 26 milir asrama polisi dalam Bumi. Nah kita mau di lapangan itu dulu itu ya anak muda kamu ada nyiapkan nasi minyak juga Pak Ketua tidak kamu potong kambing 3 ekor kalau salah 4 ekor nyiapkan ayam 100 kilo nyiapkan buah 3 buti jadi jangan takut makan serius itu ya anak muda kenapa anak belajar dari para habaib kenapa mereka melakukan maulid Masya Allah tadi ada dari mereka beliau ambil maulid kemarin itu masak itu kaki itu 2.500 juga ini bakal kami maulid lagi di Mekakin pagi jamu ke tempat Abuya itu Abuya nyiapkan untuk 3.000 masak sampai 15 kaleng wah walaupun kamu masjid cuma untuk 500 karena makin malu iya undang beri-beri banyak undangan ribu-ribu makan nasi minyak bukan masalah makannya Pak mereka para habaib ngajarkan kita nunjukkan rasa cinta sama kita ini memperingati maulid anak kita maulid itu maksudnya hari kelahiran kalau masuk kamu ulang tahun ibu memperingati maulid anak kamu ulang tahun anak kamu tahan ibu catering
tahan nyewa hotel, tahan bayar duit 10 juta untuk memperingati maulid anak kamu. Giliran memperingati maulid Rasul, kita cari tak bayar orang kampung. Walaupun sokongan, keluarkan duit, buat makanan, masak, tadi tak makan ngomong tadi, disiapkan makan, ada salah, bukan ada berapa? Ada ya makanan? Nyiapkan makanan, ngapa? Menjamu para tamu-tamu Rasulullah SAW. Bapak Ibu pada zaman semua yang jauh dimuliakan Allah, dan kita dengan bersama dulu ada malam hari ini Anda akan mengajar di sini kita, perkara akhlak. Pada sekarang banyak orang pintar, banyak orang hebat, banyak orang berpangkat, tapi tak punya akhlak. Kenapa Rasul kalimah maka berahlak. Kata Rasul diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Bukan menyempurnakan ilmu, menyempurnakan akhlak. Percuma kita berilmu tinggi, percuma kita hebat, percuma kita pejabat, percuma kita berpangkat, kalau kita tidak punya akhlak, tetap tidak ada melihat dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang ada yang hebat tapi dia tak punya akhlak. Tidak ngerti makna akhlak dengan orang tua, tidak ngerti dengan akhlak para ulama dengan kiai. Banyak ada yang mungkin di luar sana Pak. Ustaz, apa kabar? Ustaz ada apa? Kenapa Ustaz? Ngeri banget sekarang itu. Banyak orang yang majelis, kadang berdiri sebelum ustaz yang berdiri, sebelum kiai yang berdiri. Banyak yang menimbulkan orang-orang yang tidak mengerti soal akhlak. Padahal Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak manusia. Mengapa Allah yang mengutus oleh Rasulullah SAW untuk menyempurnakan akhlak manusia? Karena memang Rasulullah adalah manusia yang luar biasa. Ketika ditanya sama Aisyah, bagaimana akhlaknya Rasul? Apa kata Aisyah? Akhlakul Quran. Akhlaknya Rasul itu Quran. Kalau kita nak nyimak akhlak Rasul, jiwalah Quran, bukalah Quran, bacalah Quran. Itulah akhlak Rasulullah. Masya Allah. Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita nak melihat akhlak Rasul itu benar-benar masya Allah. Kalau di Quran dikatakan innallaha ma'asyabirin, Allah bersama orang-orang yang sabar, maka Rasulullah adalah manusia yang paling penyabar. Dicaci, dimaki, dihina, Rasulullah tidak pernah marah. Makanya kita selalu sama guru kita, Ibadah Rizki Muhammad Tahap, imam besar kita. Oh, dia belum bukan Rizki banyak, dia belum ada kita. Kaget kamu di akhirat, kamu malaikat ya. Katalah, bahaya katalah, keturunan Rasulullah. Kata Rasul, siapa yang mengibarkan perang kepada anak keturunanku, berarti mereka sudah mengibarkan perang terhadapku. Hati-hati Pak, yang benci dengan habaib, yang benci dengan keturunan Rasul, ingat kata Rasul, kaki di akhirat kamu nak ajak bermusuh dengan aku. Hati-hati Pak, ada ngeri Pak, kalau macam orang ngeri dia, ngeri anak musuh lah habaib, musuh lah. Mereka ini bukannya minta Pak jadi habib ni. Ngeri Pak membawa nama besar keturunan Rasul, ini anugerah dari Allah, bukan mereka minta. Mereka ini zuriat Rasul, nyambung sampai ke Rasulullah, bukan kita. Begitu pikirannya baik. Nah hebat namanya, tidak kata keturunan Rasulullah. Mereka para habaib ini memang terah darahnya dari Rasulullah SAW. Beracun Pak, darah habaib ini beracun. Abu Bakar bin Siddiq itu waktu menyentuh dia, dalam kitab menjelaskan ulo itu mati. Ulo yang untuk kakinya Abu Bakar itu dalam buah sulit itu mati ulo itu. Berarti menandakan darah para habaib itu beracun. Inilah orang yang menghina Habib Rizik. Banyak Pak yang kecelakaan, yang terjebur, yang terlelep, macam-macam yang sakit tahu-tahu mati. Ngaku itu tadi Allah marah, murka dengan mereka. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Kan akhlak manusia itu Quran. Quran cerita tentang kesabaran. Rasul adalah manusia yang paling penyabar. Kenapa saya bilang Rasul adalah manusia yang paling penyabar?
Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap pagi selalu pergi ke sebuah pasar di Madinah. Di situ ada seorang penulis tua buta agama Yahudi. Setiap hari selalu dimakan sama Rasul. Kami Rasul pokoknya setiap pagi pergi ke pasar di kota Madinah. Di situ ada pengemis tua tiap hari disuapi makanan sama Rasul. Tiap hari disuapi roti sama Rasulullah SAW. Sampai suatu hari Rasul meninggal. Begitu Rasul meninggal, Sayyidina Abu Bakar bin Siddiq yang tidak lain adalah sahabat Rasul dan sekaligus beliau adalah mertuanya Rasulullah SAW. Karena Siti Aisyah itu adalah anaknya Abu Bakar, menikah sama Rasul. Berarti Abu Bakar ini adalah mertuanya Rasulullah SAW. Datang kepada putri, wahai putriku, kabarkan kepadaku apa yang digawe ke lakimu Rasulullah Muhammad bin Abdullah yang belum pernah aku gawe. Yang belum pernah aku gawe. Kata Aisyah, wahai ayahku, suamiku Muhammad bin Abdullah setiap hari selalu pergi ke seluruh pasar di kota Madinah. Di sana ada pengemis tua, buta, agama Yahudi, tiap hari dikasih makan sama suamiku. Aisyah tak tahu mana Rasulullah ini makan. Pokoknya tak nak bagi kamu punya aku. Aku nak pergi ke rumah di sini dulu di Masjid Nurul Yakin. Pergilah, apa kawin aku di sini dia? Mana tahu? Dia sehari mana tahu apa nak minum sekar, minum apa dari air botolan, ada buah, ada ngerti ada mana? Ya, kecuali kalau kamera ini bawa sedikit, ngerti dia. Dia nonton dari mana? Ya, cuma jangan bawa ke dia. Jadi pengen dulu, jangan dulu. Tak ngerti. Abu Bakar yang mendengar berita dari Aisyah keesokan hari ngecek kebenaran. Pergi dia ke kota Madinah di sudut pasar. Begitu dia masuk ke dalam, ya, benar Pak, pengemis tua yang diomongkan oleh Aisyah kemarin ada di situ. Dikasih makan sama Rasulullah. Kamu Abu Bakar. Ya. Begitu ngasih makan, pengemis ini nanya, siapa kau? Kata pengemis, siapa kau? Abu Bakar jawab, aku yang datang untuk makan setiap hari. Maksudnya Abu Bakar ngaku Rasulullah karena Rasulullah sudah meninggal. Aku yang biasa untuk makan setiap hari. Apa dijawab oleh pengemis tua ini? Bukan. Kau bukan orang yang untuk aku makan setiap hari. Kaget Pak Abu Bakar. Wong ini buta, dia tidak baca nengok. Kok dia tahu kalau aku ini bukan Rasulullah? Apa kata Abu Bakar? Oi, wak tahu dari mana? Wak kan buta, wak kan tidak nengok. Wak tahu dari mana? Oh Ustaz, berarti Abu Bakar orang Palembang. Bukan, aku ini cerita dengan kamu. Bukan Abu Bakar orang Palembang maksudnya dulu. Ya aku ini cerita ke bahasa Palembang, coba salah. Hah? Wak tahu dari mana? Wak buta. Apa dijawab pengemis tua? Yang menunjuk aku makan setiap hari. Dia ngerti kalau aku itu. Dia ngerti gigi aku kena habis. Dia tidak pernah menunjuk roti itu langsung ke tangan aku. Melainkan roti itu dipunyanya dulu, dihaluskannya dulu, sudah halus disuapkannya. Masya Allah. Wajarlah. Jangan nak bisa ada pengemis. Anak ngancurkan, macam itu anak ngancurkan. Tahu Ustaz, dia ngancur ke bayi, tahulah dia. Tidak biasa. Yang biasa ngancur itu dihancurkan dulu. Ngapain dia ngancur ke iko-ikoan? Bukan kau ni. Bukan orang yang biasa ngancur aku. Kemana dia? Dijawab sama Abu Bakar. Dia dah meninggal dunia. Dia dah meninggal dunia. Siapa namanya? Masya Allah. Rasulullah bersedekah bertahun-tahun. Tidak ada tahu yang tunjuk sedekah ni siapa yang tunjuk sedekah. Masya Allah. Kita baru tak disebut bersedekah lah ribut. Besok nanti Pak Ketua. Pak Ketua, ngapa? Kenapa Pak Ketua tadi dalam sambutan tidak nyebut ke? Aku yang sedekah gerado apa ini? Ada dawetnya ini. Itu kan aku lah muat 2 jam Pak Ketua. Campur dawet, susah, mahal. Ngapa tidak Pak Ketua betul? Besok yang tunjuk parcel, ngomong lebih turun Pak Ketua. Pak Ketua, parcel itu 3 ekor. Oh, nama-nama kan itu ya. Parcel itu 2 ekor Pak Ketua. Kenapa Pak Ketua sebut? Aku
sudah payah-payah mendingnya tak ada uang. Itulah kita. Tapi yang sedekah parcel ini ada contohnya. Yang sedekah ada tahun ini, insya Allah ya. Ini ada bulan Februari, insya Allah ya. Tapi kebanyakan kita seperti itu. Ada juga yang sedekah tulisannya hamba Allah. Kata dia mungkin, alhamdulillah kita mendapat sedekah dari hamba Allah 500.000 rupiah. Bagus itu sudah mantep. Yang jadi masalah, dia nyari kawan sebelah. Oh, kenapa Allah? Ini tahu dah ini 500 berapa itu ini. Bahaya Rasul bersedekah bertahun-tahun, yang ninjau makan tidak tahu itu. Tidak ngerti siapa yang bersedekah itu. Masya Allah. Dijawab sama Abu Bakar. Namun Muhammad bin Abdullah. Begitu menerima Rasulullah, Bapak pengemis ini langsung berdiri, Pak. Keluar keringat cakung dari badannya. Gemeteran pengemis ini. Kaget Abu Bakar. Ngapu wak ni gemeteran? Ngapu wak ni gemeteran? Jangan-jangan lapar kata Abu Bakar. Bukan. Ngapu wak ni gemeteran? Aku dijawab pengemis dua ini. Aku tidak nyangka uang yang setiap hari nunjuk aku makan, ternyata uang yang setiap hari bukan berkata. Uang yang nunjuk aku makan, ternyata uang yang setiap hari ku omongi. Jadi uang Yahudi ini, bukan Yahudi ini, paling benci sama Rasulullah. Kalau dengar nama Muhammad bin Abdullah alergi. Bencinya bukan main, tidak dibunuhnya kalau baca. Sama dengan orang kampung Yahudi pengemis tua ini. Waktu Rasulullah nyuapkan makanan tadi, roti tadi ke mulutnya, pengemis ini ngomong, kau jangan percaya dengan Muhammad ya. Muhammad itu gila, Muhammad itu kata aku. Kau tak percaya dengan dia. Dia tak tahu yang nyuapin Muhammad. Terbayang tak bapak ibu cuba? Tak kamu dia lagi. Ustaz dia menjadi pengemis. Jangan percaya dengan dia. Dia tergemut kata aku. Tidak, paling kecil kena tabok minimal saya tidak. Kau dah tahu aku ni naik ngomong kelapa. Minimal itu minimal sah. Minimal bi. Kalau kita minimal macam itu. Tapi masya Allah, Rasul sebegitu sabar ibu. Setiap hari nyuapi makan, setiap hari dikatoi, setiap hari Rasul diam baik. Sampai orang itu tahu dari mulut Abu Bakar setelah Rasulullah SAW meninggal. Apa yang kemudian terjadi? Buka dalam kitab itu cerita tentang pengemis tua itu agama Yahudi memeluk agama Islam. Setelah dia tahu yang menunjuk makan itu Muhammad bin Abdullah, pengemis tua ini memeluk Abu Bakar bin Siddiq. Dia berkata kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, bimbing aku bersyahadat, aku ingin mengikuti agama Muhammad. Itu kita itu paling jauh dari Rasulullah. Kalau Rasulullah dikatoi, dicaci, dimaki, dihina, tidak pernah marah. Tapi jangan menghina agamanya Allah, jangan menghina Al-Quran. Rasul marah, Pak, angkat pedang, jihad, mati lagi jadi. Kita ni beda, Al-Quran dihina, caidah baik, cengengesan baik. Ini nak Perancis yang menghina Nabi. Tak kata kita nak marah, boikot produk Perancis. Siapa yang ada, blok kalau makanan, minuman, pakai. Dia sudah menghina Rasulullah SAW. Mereka menayangkan kartu Nabi Muhammad tepat di bulan Maulid Rasul. Apa kendak dia? Usah presiden melajunya. Bukan, kurang ajar itu. Mereka menghina Nabi kita, Pak. Mana yang kamu tak tersinggung? Kalau yang dihinanya aku, si Ali buyan, si Ali pendek, si Ali kecil, si Ali kati aku tidak marah. Ngapain aku tahu lah. Kunjungan, kata aku. Kunjungan kamu, pendeknya dulu. Memang aku ini dikenal dulu PKM pendek, kecil, manis. Kalau bapak kata yana, ibu kata yana, anak tidak marah, anak tidak bergeming. Tapi yang dikatakan Rasulullah SAW, yang tiap hari namanya kita sebut, setiap solat namanya kita sebut, setiap berdoa namanya kita sebut, setiap maulid dibacakan sejarahnya. Apalagi anak sampai malam hari ini, Pak, selalu membaca maulid dia ulami setiap hari, Pak.
Dari ana dapat ijazah dari Habib Mahdi Muhammad Sahab membaca Maulid Dia Ulami karena beliau Maulid langsung Habib Umar bin Hafiz yang membuat Maulid Dia Ulami. Ana minta ijazah sama beliau, dikasih kitab Maulid Dia Ulami sama Habib Mahdi. Setiap hari saya membaca Maulid Dia Ulami. Kalau saya balik selama tidak capek, saya bacanya langsung baca balik rumah. Kalau saya capek, habis sholat subuh baru saya baca. Pokoknya setiap hari saya mendawamkan baca Maulid Dia Ulami. Bayangkan kita yang begitu cintanya sama Rasulullah, dia lemak-lemak baik atau ibu tangan ini ya. Jangan ya, presiden di Palembang tahu aku ya, kalau Palembang aku keluar dan tangan ini. Iya, dia tapi kamu melok, jangan melok. Ya, ya Ustaz laju kelasan. Pokoknya lancar lah Ustaz. Kalau Ustaz masuk penjara kami ngantri rantang. Ngantri rantang kemarin ini kan masalah mau biasa. Ya, Bapak Ibu yang memuliakan Allah, kita berbusa-busa Pak Maulid memuji-muji Rasul. Dia nayangkan kartun baginda Rasul, mengejek baginda Rasul. Oh, kalau Bapak Ibu tidak marah, hati aku. Hati aku. Kenapa Pak? Itu nah. Rasulullah mengajarkan sama kita, pribadi yang dihina, diri yang dihina, Rasul tidak marah. Tapi kalau Allah dihina, Al-Quran dihina, kalau buat kita Rasulullah dihina, nyawa lagi siap kita bertaruh. Takbir. Masa itu kalau makan, lapar, dan juga mereka ini lapar apa tidak? Siap lapar kedua, saya lapar kan loh ini. Agak banyak dikit di tangan Tuhan ini. Ketingguan dari takbirnya itu, kalau Allah lapar, Allah lapar, laparnya aja. Bapak Ibu pada jamaah semua insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasul dikatoi, dicaci, dimaki, dihina. Tidak ada marah. Coba kalau kita udahlah dijelin tiba kamu nak hujah. Baru dijelin dulu kamu nak hujah, jauh tangan dari sifat sabar kita. Jauh. Itu baru kisah Pak, mengisahkan betapa sabarnya Rasulullah SAW. Rasulullah pernah hijrah ke Taif. Di Taif, baginda Rasulullah SAW mendapatkan perlakuan yang luar biasa. Penduduk Taif bukan menerima Rasul. Jadi Rasul dari Mekah berjalan ke Taif dengan harapan penduduk Mekah kan rombongan Abu Jahal itu masya Allah dengan Rasulullah. Memang dari dulunya, di mana ada Abu Bakar, di situ ada Abu Jahal. Di mana ada Abu Bakar, di situ pasti ada Abu Jahal. Jadi sudah wajar lah itu Pak. Jangan kamu nak Abu Bakar kalau udah baca. Kalau jadi kedua masjid ini Pak. Di masjid ada kalau Pak, ada yang baik, ada yang jahat Pi. Ada yang galak ngurus masjid, ada yang galak ngantin ngurus masjid. Ada itu. Banyak pasti tidak mungkin tak hati ada pula. Benar baik kadang kita ngawin masih salah. Apalagi kita mengot-mengot dikit, laju bak kedua. Jangan baik. Jadi kita masalahnya itu kita lah benar lagi masih salah. Apalagi kita salahnya. Kan dari zaman dulu Abu Bakar ada Abu Lahab musuhnya. Walaupun kafir Quraisy ini benci dengan Rasulullah bukan main. Rasul berhijrah Pak ke Taif. Kalu-kalu Pak. Penduduk Taif ini bisa menerima Rasul. Ternyata meleset Pak. Penduduk Taif itu lebih parah dari penduduk Mekah. Kalau penduduk Mekah cuma ngatoi baik, penduduk Mekah cuma ngomong baik, penduduk Taif mabit Rasulullah SAW. Begitu juga Rasul dilempari Rasulullah SAW. Sampai pernah ada sikok batu dalam kitab menceritakan mengenai wajah Rasulullah SAW. Darah ngocor Pak. Darah ngocor. Darah segar keluar dari wajahnya Rasulullah SAW yang membuat malaikat marah Pak. Aku baca kitab ini lebih baru tahu berarti malaikat yang langsung marah juga. Saking kenyotu Pak. Kekasih Allah Bu di mah itu ke marah malaikat. Ya Muhammad atau malaikat Jibril. Izinkan gunung itu kuangkat, kutimpa dengan mereka, biar sependuduk Taif ini mati kalau ya Muhammad. Apa dijawab Rasul? Jangan dulu, jangan. Mungkin kaget ada anak cucu mereka yang bakal beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada tak Pak aku nanya manusia sesabar Rasul? Ada tak ibu manusia seperti Rasul? Coba kalau ibu nak diganggu wong, malaikat ngomong, "Mana Bu, angkat ke pasar ini, timpo ke dengan mereka." Aku jawab dulu, lajulah, tekan kanan borok, timpo ke kalau. Kira-kira. Jauh lah Pak dengan itu, jauh lah. Rasulullah jawab, jangan. Kaki aduan
Jabal Uhud itu diangkat sama malaikat Jibril, ditimpulkan sependuduk Taif itu habis Pak. Tapi sekarang tidak ada keturunan dari Taif. Coba anak nengok siapa punya alat lebih hebat dari Rasul. Makanya wajar kalau Allah ngomong laqad kana fi Rasulillah uswatun. Sudah ada di dalam diri Rasul itu uswatun hasanah, suri tauladan, contoh yang baik. Tak usah jauh-jauh lagi lah nyari penggemar-penggemar ya. Ibu-ibu tak usah lagi nak jauh itu nyari suri tauladan contoh. Sudah contoh lah Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi. Itu sudah contoh para konkret apa, dihino, dicaci, dimaki Rasulullah apa. Bahkan pernah kamu dengar cerita Abu Jahal. Abu Jahal ini Pak ngisnya paling benci dengan Rasulullah. Mak mana caranya dia nak jelako ke Rasulullah. Mak mana caranya dia nak bunuh Rasulullah. Makan daknya, makan daknya, tenang tidur daknya. Kalau belum dia bisa nyelako ke Rasulullah. Kali hari Pak, Abu Jahal ini Pak nak ngubur ke Rasulullah ini. Yo Pak, apa namanya? Yo gali lubang, ya. Yo harapan apa namanya Rasulullah bakal terprosok di lubang ini. Yo gali lubang dalam-dalam, yo persiapkan lubang itu, yo panggil Rasulullah. Harapannya kalau Rasulullah berjalan maju, tercebur, nak dikubur ini. Datang Rasulullah, ya Muhammad, jangan lagi demam. Rasulullah ini kan tak pernah sujud, tak pernah sujud Pak, sujud terus. Jadi pesan baiknya tak mungkin tak dijebak-jebak orang kan, jalan ya Rasulullah. Begitu nak nyampe di rumah Abu Jahal, pintu sudah dibuka, Abu Jahal terbaring Pak di tempat tidur itu. Terbaring di depannya ada lubang, ditutup dia dengan jerami. Harapannya Rasulullah terjebak, maju nengok dia, masuk di lubang, nak dikuburnya hidup-hidup. Begitu Rasulullah nak maju, dia orang intip Pak dari tempat tidur, maju bawa maju. Jadi kira lubang di sini, dia tidur di situ di panjang. Rasulullah dikit lagi nak masuk ke lubang itu, malaikat Jibril turun. Malaikat Jibril bisikan kepada Rasulullah, ya Muhammad, balik kanan. Muhammad balik kanan. Di depan kau itu ada lubang, balik kanan. Sudah tersakti Pak, ya Pak. Malaikat Jibril ngomong, ya Muhammad di depanmu itu ada lubang, hati-hati. Begitu Rasulullah main ini, roh berbalik. Begitu dia Rasulullah balik lagi, ya. Abu Jahal kaget. Dia nak manggil maksud itu, ya Muhammad, nak macam itu. Dia lupa kalau di depan tu ada lubang yang dia buat. Dia lupa. Waktu dia nak ya Muhammad, wantum masuk lubang itu. Makanya diharapkan ada terkenal pepatah, siapa yang menggali lubang, itu yang bakal terprosok ke dalam. Dari cerita itu lah. Wah, terkenal Rasulullah sudah keluar. Datanglah utusannya kejar Rasulullah. Ya Muhammad, Abu Jahal masuk dalam lubang. Tak kata yang baca keluarkannya. Dia masuk dalam lubang Pak. Anak buahnya ngejuk tali, diangkat, ditarik. Tak kata yang baca. Bualannya dia ni tadi. Datang utusannya ngejar Rasulullah SAW. Ya Muhammad, Abu Jahal masuk dalam lubang. Terbenam dia di dalam lubang itu. Ngapo kata Rasulullah? Dia tadi nak jebak kau ya Muhammad. Rupanya dia terjebak dewek. Cuba kalau kamu jawab apa lah kira-kira. Nah, itu lagi lama. Anda kelah mati no. Baru tahu ya nak jebak aku kena dewek kalau mati tahu. Kalau kita Pak, kalau kita ibu Rasulullah ada macam itu, Rasul balik badan lagi, Rasul datang di rumahnya, Rasul ulurkan tangan, sambut sama Abu Jahal, diangkat sama Rasulullah SAW ke ujung. Masya Allah. Anak-anak kurang contoh aku lagi. Siapa lagi yang nak kamu teladani juga? Siapa lagi yang nak kita meloi? Rasul sudah ngajarkan akhlak yang luar biasa. Tak kata lagi Rasul menurut anak yang nak kita contoh Bu, yang nak kita jadikan suri tauladan. Maka melalui peringatan Maulidur Rasul ini, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Tidak ada di dalam diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik. Tugas kita tinggal mengikuti. Maka akhlak Rasul yang lainnya. Di sini sudah ada Habib Bakir Azhar, sudah ada Ali Karor Al-Hadad, sudah ada Kiai Haji Zafirin. Belajarlah kamu. Moga guru-guru kita masih sehat, mereka masih ada yang minta ilmu. Tanya sunnah-sunnah yang diajarkan Rasul. Minta mereka ngajar kita hidayah. Itu bab yang kedua dari Imam Al-Ghazali berbicara tentang adab-adab. Mana Rasul makan, mana Rasul minum, mana Rasul tidur, mana ada bergaul, mana
sekali lagi malam Jumat nanti tanggal 29 kami malam Jumat jatuh ibib jatuh yang mulia ada di mana di kantor DPI kalau dulu ya ibu-ibu pakai seragamnya ibu-ibu ini yo salut dengan ibu-ibu ini di mana majelis ada seragam di mau ikut melo majelis di mau ikut seragamnya iya anak biasa hari ini hijau besok kuning besok merah pokoknya 10 ikut majelis 10 ikut pulau seragamnya otak galau itu tidak ini masih yang ini bukan ikut kali bayar nah ini nanti tinggal kalau seragamnya agak kabur itu belum pernah berarti ini ada juga agak cerai hijaunya berarti sudah lunas berarti mahal kali kan tapi saya juga mahal lagi ini memang hari Jumat Allah yang sehat yang kami Jumat salat kami salat kita hadir di kediaman kami yang mengerti maulid Rasulullah hikmatul maulid Rasulullah Mahdi anak kontrak kemudian Bapak Ibu Bib selagi hadir masih hidup setiap tahun di sini rumah karena sudah ada tahun kemarin sudah kontrak sama Bib bahwa selama hadir masih hidup setiap maulid Nabi majelis dan maulidnya ada minta lagi yang isi. Jadi setiap tahun di majelis sana diisi oleh kebanyakan ulama. Jadi kami majelis nanti di kediaman saya memberikan maulid Rasul majelis asmaul husna. Assalamualaikum.